Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di seri Ramadan Teman Berbuka, makin berkah dengan Islam Kafa. Allahu Akbar. Di momentum kebersamaan menuju Islam Kafa, yaitu momentum Ramadan. Kali ini kami untuk menemani ahwati fillah sekalian, sambil menunggu buka puasa, kami akan menyajikan kajian inspiratif dengan para pemateri yang Masya Allah luar biasa insya Allah. Kali ini kita ditemani oleh Ustazah yang sudah ada di samping kanan saya, yaitu dengan Ustazah Karmila Halik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah dan bagaimana puasanya? Alhamdulillah, kabar baik. Masya Allah. Nah, pemirsa Teman Berbuka, kali ini kita akan membahas salah satu tema dengan Ustazah Karmila Halik, yaitu Ramadan bulan ketaatan sempurna. Nah, Ustazah, di momentum Ramadan, apa sih definisi taat itu sendiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidis syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rasul wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin nusyur amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita tiada hentinya ya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah, serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makna dari taat itu sendiri berarti adalah tunduk. Tunduk. Artinya kita harus tunduk pada aturan ya. Aturan itu sendiri berarti tindakan atau perbuatan. Berarti makna dari taat itu sendiri adalah kita harus taat terhadap aturan ya, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, rasulnya ataupun ulil amri. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kembali kepada Allah dan Rasulnya di sini berarti kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, maka yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih utama. Seperti itu. Itu adalah makna taat. Berarti kita harus tunduk terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang dibuat untuk manusia. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti taat itu tunduk ya Ustazah? Iya. Tunduk kepada aturan Allah gitu. Mm-mm. Nah, bagaimana kiranya kita itu harus bagaimana gitu untuk mencapai ketaatan itu sendiri? Iya, tentunya untuk taat makna seperti dengan makna taat tadi, kita tahu bahwa kita harus tunduk terhadap aturan Allah, berarti kita harus melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, seperti itu. Seperti kita saat ini diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, ya kita harus puasa. Jangan kita diperintahkan puasa, tapi kita sengaja meninggalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, misalnya kan seperti Iya. itu. Kalau hari ini kan kita lihat mungkin di awal-awal Ramadan belum ada, tapi Iya. lihat nanti di akhir-akhir Ramadan, Iya. coba ke pasar, banyak sekali orang yang tidak taat terhadap aturan Allah. Iya. Mereka meninggalkan puasa, meninggalkan sholat hanya demi mengejar keuntungan dunia, seperti itu. Ya, betul sekali. Kadang masih di awal Ramadan itu belum terlihat gitu. Iya. Masih Masya Allah euforianya menyambut Ramadan itu masih luar biasa gitu pada diri kaum muslimin. Nah,
seperti yang Ustazah bilang tadi, biasa coba, mendekati akhir daripada Ramadan. Mhm. Kan kalau dikatakan Rasulullah itu harusnya kita itu 10 hari terakhir itu makin Iya. mengencangkan tali sarungnya kita gitu. Artinya kan kita harusnya lebih lagi kan Mhm. gitu. Tapi justru yang kita lihat itu kan terbalik. Nah justru malah mereka itu lebih mengejar keuntungan duniawi. Nah di era sekarang dengan kondisi seperti itu Ustazah, bagaimana, agar tidak bagaimana kita tuh bisa waspada gitu, agar tidak kembali, kita itu justru melewatkan dan Ramadan berlalu begitu saja dan seperti tahun-tahun sebelumnya kalau di Mhm. minggu terakhir bulan Ramadan itu ya sudah melonggar gitu kita, bukan malah semakin mengencangkan gitu. Iya. Gimana itu Ustazah? Mhm. Agar kita bisa waspada gitu. Iya, memang, betul sekali yang disampaikan bahwa harusnya momentum Ramadan ini, kita jadikan bulan ketaatan ya, ketaatan sempurna kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momentum Ramadan ini belum tentu bisa kita jumpai di tahun akan datang, karena kita tidak tahu waktu yang Allah berikan kepada kita ini sampai kapan. Tetapi kita lihat faktanya hari ini justru pada saat Ramadan orang tidak menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, harusnya kan diisi ya, karena ini momen spesial. Apalagi dengan pahala yang Allah berikan kepada kita yang melaksanakan puasa dan segala bentuk aktivitas kita saja bernilai pahala di hadapan Allah, tentunya kita harus tidak menyia-nyiakan kesempatan spesial ini, harus betul-betul taat. Tetapi banyak sekali orang yang berpuasa tetapi mereka melalaikan keistimewaan Ramadan ini, terutama di akhir-akhir Ramadan ya. Seperti tadi dikatakan harusnya di akhir Ramadan itu dijadikan, apa ya, melaksanakan ibadah lebih maksimal lagi, karena ini momen spesial tadi, tetapi orang banyak justru semakin mendekati akhir Ramadan, lihat saja di masjid. Mungkin saat ini orang masih desak-desakan kan di masjid, sholat tarawih atau mengejar tadarusnya ditingkatkan, tetapi pada saat pertengahan saja, setengah saja Ramadan berlalu, orang sudah mulai ndak ke situ, ndak ibadah lagi anunya, apa namanya, Prioritasnya. prioritasnya, lebih ke hal-hal yang nanti lebarannya, Iya. ending-nya ke situ mereka, goal-nya kan ke situ. Yaitu yang mereka pikirkan apa, makanan, Iya. kue, pakaian, hal-hal yang sifatnya sebetulnya duniawi. Harusnya di situ kita memaksimalkan ibadah kita, justru hal itu yang seringkali kita lalaikan. Harusnya di akhir Ramadan banyak hal yang bisa 10 hari terakhir itu kan kalau dikatakan 10 hari pertama Ramadan kita mendapatkan berkah, yang 10 hari 10 kedua Ramadan adalah maghfirah, dan yang 10 ketiga atau 10 terakhir Ramadan adalah itqum minan nar, kita dijauhkan dari api neraka. Maka di 10 terakhir Ramadan harus kita upayakan agar supaya kita maksimal dalam beribadah dan kita selalu memohon ampunan kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari api neraka, seperti itu. Masya Allah. Jadi sungguh merugi sebenarnya ya Rugi kalau sekali, justru di mhm, 10 malam terakhir itu atau mhm. 10 hari terakhir itu kita justru Berlalu semakin begitu saja, longgar ya. iya betul Mmm, sekali, heeh. Hari Masya ini kan Allah. faktanya kan seperti itu. Pertama, kenapa hal itu terjadi? Pertama mungkin ketidaktahuan mereka ya, mereka tidak, mendapatkan, apa namanya, hal-hal seperti itu, bagaimana menjalankan ibadah puasa. Di sinilah harusnya peran keluarga dalam, mengedukasi seluruh anggota keluarganya bahwa Ramadan ini adalah momen spesial. Apa saja yang harus kita lakukan, tentunya ada prioritas-prioritas yang kita kita buat agar supaya Ramadan ini tidak berlalu begitu saja seperti ya seakan-akan hanya anunya saja, ritual semata padahal ada pahala yang begitu besar yang akan kita dapatkan, seperti itu. Iya. Baik, itu tadi ya Ustazah ya. Mhm, Itu kalau dunia realnya gitu. mhm, Nah sekarang kan kita tuh semakin canggih ya mhm, dengan tontonan dan lain sebagainya. Kan kalau kita lihat itu kalau H-10 saja mau Ramadan itu kan banyak mhm. berseliweran iklan-iklan yang menggambarkan suasana Ramadan gitu. Begitu pula dengan membanjirnya tayangan-tayangan yang berbau-baukan Ramadan yang menuju-menuju Mhm, Islami.
Kan kalau kita mau melihat itu kan justru malah itu melenakan orang dengan tontonan hingga akhirnya orang itu meninggalkan yang seharusnya mereka mengambil momentum Ramadan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, itu bagaimana tanggapannya Ustazah terkait dengan hal-hal seperti itu? Iya, betul sekali. Hari ini, walaupun di bulan Ramadan spesial, tentunya kita lihat tayangan-tayangan TV pun mereka menspesialkan, Iya, program acara mereka dengan membuat tayangan seakan-akan, apa ya, Islami. seakan-akan Islami, seperti itu. Iya, Tetapi kalau kita lihat sejatinya hal-hal seperti itu justru melenakan kita. iya, Harusnya yang Ramadan kita isi dengan zikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan, banyak aktivitas-aktivitas positif dibanding kita menonton misalnya. Menonton itu sendiri kan sebetulnya suatu hal yang melalaikan. Atau main game. Hari ini kan orang dengan anak-anak biasanya kasih HP saja, sudah. iya, Yang penting dia tetap puasa, stay dalam rumah, tidak kemana iya, mana sudah aman. Padahal bukan itu momen dari Ramadan kita isi ya. Sebagaimana saya ingat, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Artinya, sebaik-baiknya seorang hamba atau seorang manusia adalah dia meninggalkan perkara yang, ma la ya'ni, yang tidak memberi manfaat baginya. Nah, salah satunya dengan menonton TV, itu kan suatu perbuatan yang melenakan istilahnya kan, seperti itu. Alangkah baiknya kalau Ramadan ini kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya kan. Membaca bukan hanya sekedar membaca saja, kalau kita hanya sekedar menghatamkan tanpa kita mengetahui makna dari apa yang kita baca itu pun juga, seakan-akan kita hanya mengejar jumlah khatamannya saja. iya, Nah, tentunya lebih utama lagi kalau kita membaca Al-Qur'an dan kita juga mengetahui makna dari Al-Qur'an itu sendiri, ketimbang kita hanya menghabiskan waktu dengan menonton. Ya, seperti itu. iya, merugi ya Iya, berarti sangat di merugi. saat, kita justru lebih fokus kepada sesuatu yang justru melalaikan kita, Mhm, melenakan kita. Padahal mhm, sebenarnya Rasulullah pun sudah mengingatkan, harusnya kita mhm, tuh meninggalkan hal-hal yang justru melenakan kita gitu. Nah, bagaimana, apa ya, kita kan, melihat ya, biasa di momen menuju Ramadan itu, orang-orang itu jauh lebih Islami. Yang tadinya mungkin tidak pernah kelihatan di masjid, jadi berbondong-bondong ke masjid, menghiasi masjid. Dan itu kalau kita mau flashback ke belakang, itu gambaran yang sering kita lihat di setiap momen Ramadan, di awal nih ya, di awal. mhm. Nah, bagaimana, apa sebabnya gitu? Itu tuh hanya ada di Ramadan awal, Ramadan akhir itu mulai memudar, dan setelah Ramadan itu justru tiada sama sekali. Kira-kira faktor penyebabnya itu apa, Ustazah? Iya, seperti yang kita ketahui bahwa dalil tentang puasa itu kan, goalnya agar supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, kewajiban puasa sudah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita ya, agar supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tentunya takwa di sini berarti kita harus, ketakwaan kita bukan hanya ada pada saat Ramadan saja. Tentunya, Ramadan ini adalah puncak dari ibadah kita sepanjang, selama setahun puncaknya kan Ramadan. Harusnya ketika kita sudah, sukses melewati Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi yang takwa sehingga apa yang kita lakukan selama Ramadan, terbiasa dengan puasa, Iya. terbiasa dengan sholat, terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan bacaan Al-Qur'an, maka apa yang kita lakukan selama Ramadan otomatis dia akan menjadi satu habit di luar Ramadan. Tentunya kembali lagi bahwa apabila kita yang tadinya Ramadan dia dekat dengan masjid, pada saat di luar Ramadan dia kembali ya Iya, dengan kondisi awalnya, tentunya ini, menurut saya itu belum bisa dikatakan seorang yang berhasil atau mendapatkan predikat takwa. iya, Nah, harusnya ketakwaan itu bukan hanya pada saat Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan pun dia harusnya bertakwa. Contohnya kayak misalnya pada saat Ramadan dia puasa, sholat, tarawih dan sebagainya ya, semua ibadah dilaksanakan. Tetapi ketika setelah Ramadan, dia kembali dengan aktivitasnya misalnya ya,
korupsi, Iya. kan. Harusnya pada saat Ramadan itu sudah menempah dia menjadi pribadi yang baik, tapi di luar Ramadan dia korupsi lagi, apalagi ya, misalnya dia memakan riba, padahal dia tahu riba itu haram, kan. Berarti pada saat itu kita melihat bahwa dia sebetulnya tidaklah taat dalam artian takut ya, takwa kepada Allah, karena makna taat itu sendiri berarti dia harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa di sini tuh ketaatan individu itu tidak terbentuk ya, gitu. Mhm. Karena kan kalau didefinisikan di awal tadi bahwasannya taat itu kan tunduk ya berarti. Iya, Kalau tunduk kan berarti semua apa yang dilarang sama Allah itu justru ditinggalkan gitu ditinggalkan, kan. iya, seperti itu. Ini malah justru, selepas ini justru dibuat lagi kayak Iya, gitu. ini yang tidak dibenarkan dalam, Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dikatakan juga dalam hadis Nabi ya, misalnya orang yang korupsi, dikatakan ar-rashi wal murtashi wa bainahuma finnar. Itu orang yang korupsi, orang yang disogok dan yang menyogok dan orang yang berbuat atau perantara di antara keduanya itu semuanya itu masuk dalam neraka. Padahal pada saat Ramadan kita, sering membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kan gitu. Iya, Atau, apa ya, zikir biasa menjelang berbuka ya, iya, nas'aluka ridhaka wal jannah, kami meminta, ridhomu ya Allah dan surgamu, wa na'udzubika minan nar, kan. Kita iya. memohon perlindungan, darimu dari siksaan api neraka, kan seperti itu. Harusnya kan, ketika kita tahu bahwa orang yang korupsi, nanti di akhirat hukumannya adalah neraka, tentunya kita takut juga untuk melakukan korupsi seperti itu ya. Iya. Iya, jadi, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya yang ketika dalam Ramadan itu menjadikan pribadi kita, kita selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat, yang bertakwa kepada Allah, tetapi ketika di luar Ramadan, banyak kita lihat justru mereka, jauh dari, kata taat itu sendiri, kata takwa, seperti itu. Nah kan untuk, meraih ketaatan ya di bulan Ramadan dan menjadikan itu, tidak hanya di Ramadan ya, kita harusnya kan taat selama kita masih memijaki bumi Allah itu harusnya kita tuh tunduk gitu pada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh semua apa yang Rasulnya, eee, bawa gitu. Karena Mhm, sebaiknya tauladan kan ya Rasulullah gitu. Nah bagaimana, supaya itu tuh bisa terbentuk dan apa ya, iya, bagaimana gitu caranya agar itu tuh terbentuk di masyarakat kita gitu? iya. Ya memang kita ketahui bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Iya, Karena telah tampak, uswah hasanah itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di sini tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, bagaimana supaya habit ya, yang kita lakukan pada saat Ramadan itu bisa juga kita laksanakan di luar Ramadan. Tentunya yang pertama, kita tetap melaksanakan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, misalnya puasa. Kan ada iya, namanya puasa Senin Kamis, iya, ada puasa Yaumul Bid iya, ya, iya, mau seperti itu, lebih. heeh. Kemudian juga kita juga tetap ketika Ramadan kita, khatam Quran, maka di luar Ramadan kita jangan bacanya, kapan kita suka ya, Iya, seperti itu. Harus kita upayakan juga bagaimana kita saat Ramadan kita juga bisa menghatamkan Al-Qur'an, kan. Kemudian juga, pada saat Ramadan kita bisa menahan diri kita, bisa menjaga hati kita daripada, hal-hal yang tidak terpuji, misalnya suka ghibah dan sebagainya kan. Eee, maka pada saat di luar Ramadan, apa yang kita lakukan pada saat Ramadan, harusnya itu juga yang kita laksanakan, supaya kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau hal-hal yang nantinya, akan menjauhkan kita dari kebiasaan-kebiasaan baik tadi yang kita laksanakan pada saat Ramadan. Ya tentunya, seperti tadi saya katakan bahwa taat itu adalah tunduk ya, bentuk, kepatuhan kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, maka sejatinya
ketundukan atau ketaatan individu ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya, peran serta masyarakat, ya. Intinya kita jangan hanya, tunduk pada saat Ramadan saja atau hanya kita saja yang taat, sedangkan orang-orang masyarakat tidak taat dalam artian, tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah pada saat di luar Ramadan. Ditambah lagi harus adanya peran negara di sini, peran pemerintah Iya. kan, yang ikut andil. Misalnya kita dilarang dalam Al-Quran dikatakan kita haram minum khamar. Tentunya peran negara juga di situ menertibkan penjual, memproduksi khamar, karena itu semua adalah akan mengganggu ketaatan individu orang, akan merusak tatanan masyarakat dan seterusnya. Nah, tentunya di sini dikatakan, kembali lagi bahwa ketaatan individu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya peran dari negara. Seperti itu. Gitu. Berarti kenapa sampai tidak apa ya, tidak terbawa gitu ya, Iya, tidak terbentuk dengan baik itu ya mhm. ketaatan individu itu di luar Ramadan itu juga ada itu ya ternyata peran negara Iya, juga penting di sini, penting ya Ustazah heeh. ya. Ya Iya, iya ya kan itu kan berarti kan kita lihat juga ya pengaruh pengaruh lingkungan itu juga luar biasa besar ya sekali, mempengaruhi iya, ya. Ya baik itu. seperti Sedikit lagi kita masih punya waktu. Eh, Mungkin tips ya dari Ustazah kali ya. Tips iya, agar bagaimana eh, ketaatan itu terbentuk dengan baik dalam diri individu dan itu apa yang kita lakukan di momentum Ramadan ini tuh menjadi habits yang insya Allah ya mengantarkan kita kepada ketakwaan yang sempurna gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, bagaimana mungkin bisa Ustazah berikan sedikit tips-tipsnya gitu. mhm. Ya, baik, ada memang hal-hal penting yang harus kita perhatikan selama Ramadan, agar supaya bulan Ramadan ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya dan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Tentunya, yang pertama yang harus kita lakukan pertama pada saat Ramadan ini ya, kita kurangi banyak bicara tetapi yang kurang bermanfaat. Artinya Iya, sedikit bicara itu, lebih baik ya. Saya ingat hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia, berbicara baik, atau kalau tidak mendingan dia diam, kan seperti itu. Kemudian iya, apalagi kita bisa menahan amarah. Biasanya kan kalau Ramadan, tidak bisa kita pungkiri pada saat Ramadan kita seringkali ada hal-hal yang menyulut emosi, iya, yang akhirnya kadang kita tersulut juga, maka cukup katakan, "Inni shaim," sesungguhnya saya sedang berpuasa, kan gitu. Jadi dengan berpuasa sebetulnya bisa mengontrol mengontrol iya, emosi kita. Kemudian kita tahu bahwa Ramadan itu bukan hanya, pada saat puasa yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari saja, iya, tapi Ramadan adalah waktu selama 30 hari. iya, Tentunya kita harus bisa menyiapkan 30 macam doa yang berbeda setiap harinya, yang bisa kita lafalkan, yang bisa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Ramadan ada 3 waktu mustajab yang bisa kita, kita panjatkan waktu kita untuk berdoa, yaitu pada saat sahur, pada saat sedang berpuasa, dan pada saat berbuka. iya, Itu adalah 3 waktu yang paling mustajab. Kemudian perbanyaklah sedekah. iya. Sedekah walaupun hanya dengan seteguk air dan sebiji kurma, kata Rasulullah. Seperti itu. Kemudian kita berupaya untuk melaksanakan ibadah lail seperti salat tarawih, menghatamkan Al-Quran, dan Iya. seperti tadi saya katakan kita berdoa agar supaya kita dibebaskan dari api neraka. Seperti itu. Seperti itu pemaparan dari Ustazah kita. Kita sudah dikode sama kru, Masya Allah, kru Solihah kita sudah mengkode. Padahal sebenarnya masih banyak ya pertanyaan yang ingin saya ajukan, cuma bagaimana dong kita dibatasi waktu dan tentunya Ustazah juga mungkin sebagai Warabatul Bait mungkin sudah akan mempersiapkan Mhm. perintilan berbuka gitu Iya, buat suami, anak gitu dan mungkin juga teman berbuka sekalian juga sedang ingin mempersiapkan
buka puasanya. Jadi terima kasih untuk materinya yang luar biasa Ustazah. Jazakillahu khairan katsiran. Semoga Ustazah dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kru yang Amin. bertugas pun semoga senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Teman berbuka makin berkah dengan Islam Kafa. Allahu Akbar. Nah, seperti itu perbincangan singkat kita dengan Ustazah Karmila Halik. Jangan lupa stay tune karena insya Allah masih akan banyak pemateri-pemateri yang luar biasa yang akan menemani teman berbuka berikutnya gitu. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi